Halo, perkenalkan saya Putri Yuliana, MPM 2213025021 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas FKIP Universitas Lampung. Ada 3 materi yang saya dapatkan. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. 2. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau bullying. Dan yang terakhir, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Materi yang pertama terdiri dari hukum pelanggaran ITE, contoh pelanggaran umum di dunia maya, tips and tricks agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE, dan yang terakhir, manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 yang terkait dengan UU ITE dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Materi yang kedua. Bullying adalah satu tindakan fisik maupun non-fisik yang melukai orang lain yang kita sendiri tidak merasakan. Bullying terjadi di lembaga pendidikan, lingkungan media sosial, masyarakat, serta keluarga. Adapun tanggung jawab generasi muda antara lain, yang pertama, memperhatikan, pertahankan, memelihara kesatuan bangsa. 2. Memelihara dan mengembangkan demokrasi Pancasila. 3. Mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur. Materi yang ketiga di sini menjelaskan khalifah itu hanya 4 orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Setelah itu, kerajaan daerah yang baiknya ada raja-raja yang zalimnya banyak. Alasan argumentasi agama, bagaimana Nabi ketika meninggalkan kota Mekah dengan mengatakan, "Wahai kota Mekah, demi Allah engkau tanah yang kucintai. Seandainya mereka tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu." Berarti ada dalil alasan cinta tanah air merupakan sunnah Rasulullah. Kita lanjut ke PPKMB Day 2. Materi-materi yang saya dapatkan pada saat PKKMB Univ hari kedua yaitu latar belakang, kesadaran lingkungan hidup, manajemen kampus lingkungan sehat, serta etika dan norma kehidupan kampus. Materi yang pertama yaitu Visi Indonesia 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Adapun 4 pilar visi yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional. Adapun tujuan MBKM adalah mendorong proses pembelajaran perguruan tinggi yang semakin fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang sesuai kebutuhan manusia. Materi kedua yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam terdiri dari sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, eksploitasi pesisir dan lautan, pencemaran udara, air, dan tanah. Lingkungan buatan, kurangnya RTH, pemukiman kumuh, dan penumpukan sampah. Lingkungan sosial, perubahan masyarakat agresif ke modern menyebabkan 1. Perubahan gotong royong, 2. Keanekaragaman kelompok, dan 3. Kontrol sosial. Pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi. Yang pertama 3R, yang kedua upaya kampus sehat Unila, dan yang terakhir parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Materi yang ketiga, 10 karakter mahasiswa ideal. Yang pertama, rajin belajar, orientasi luas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyelesaikan diri,
peduli lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, cita-cita tinggi, serta rendah hati. Cara menjadi mahasiswa ideal, yang pertama, mematuhi peraturan yang ada, kembangkan diri sesuai minat, aktif membaca dan memahami masalah yang ada, jujur, berintegritas dan sopan, dan lakukan yang terbaik saat kuliah. Terima kasih, kita lanjut ke PPKMB Fakultas hari ketiga. Materi yang saya dapatkan pada PKKMB Fakultas. Yang pertama, pembelajaran perguruan tinggi di era 40-an dan plagiarisme. Kedua, sistem perkuliahan dan sistem akademik. Ketiga, fasilitas fakultas dan kemahasiswaan. Keempat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, pengenalan video LK dan orasi tingkat fakultas dan jurusan. Materi yang pertama, yaitu A. Pembelajaran di perguruan tinggi. Perbedaan pembelajaran di SMA dengan pembelajaran di perguruan tinggi yaitu aspek waktu, aspek tempat, dan aspek sikap. B. Plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri, mengambil hak orang lain, dan menulis saat pembuatan makalah atau karya tulis lain. Materi kedua terdiri dari kuliah menggunakan sistem kredit semester atau SKS, tujuan SKS, beban studi, bobot SKS, IP dan IPK, serta strategi pemrograman. Materi ketiga yaitu sarana dan prasarana FKIP, serta materi keempat yaitu tugas pokok bidang kemahasiswaan. Di antara lain, 1. Pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan mahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. 5. Pelaksanaan pengolahan data informasi kemahasiswaan dan alumni. Sistem Informasi Peringkatan Mahasiswa atau SIMKAD-MAWA, yaitu melaksanakan indikator kegiatan pada SIMKAD-MAWA dilaksanakan oleh Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Materi yang terakhir yaitu materi kelima. Singkatan dari BEM yaitu Badan Eksekusi Mahasiswa, DPM Badan Perwakilan Mahasiswa atau Pengawas BEM, KKS Kelompok Studi yang berdiri pada tahun 2000 yang di dalamnya terdiri dari musik, teater, tari, dan lain-lain. FPP adalah keharmonian, Himafis Forkom Pendidikan IPS, Himasakta adalah Forkom Pendidikan IPA, Himajib Forkom Jurusan Ilmu Pendidikan, HMJBS Forkom Pendidikan Bahasa dan Seni, dan Rencana Pramuka FKIP. Kita lanjut ke PKKMB Prodi hari keempat. Materi yang saya dapatkan pada saat PKKMB Prodi yaitu visi misi PTI, serta tugas pokok kemahasiswaan dan alumni, serta prestasi dan indikator kegiatan pada SIMKAD-MAWA. Materi yang pertama yaitu visi misi PTI. Adapun visi PTI yaitu menjadikan program studi perguruan yang profesional dan inovatif. Kemudian, misi PTI yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan inovatif berdasarkan hasil penelitian dan teknologi pendidikan terkini. Melaksanakan penelitian inovatif berlandaskan pada permasalahan lokal dengan wawasan global. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional untuk meningkatkan pengetahuan dan penyelesaian permasalahan di masyarakat, dan menjalin kerjasama yang
dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak lain. Sekian video resum PPKMB dari saya. Terima kasih semuanya.